Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Shafi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, salam kenal. Malam ini, seperti biasa, aku udah siapin satu cerita horor yang pastinya bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Cerita ini terinspirasi dari banyaknya kisah mistis yang sering banget kita dengar, terutama di gudang-gudang perkantoran tua di Jakarta. Udah siap? Kalau udah, cari posisi yang nyaman, redupkan lampu kamar kalian, dan pakai headset, biar makin kerasa suasananya. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah yang datang dari seorang narasumber yang minta namanya disamarkan. Sebut saja namanya Bima. Bima ini dulu bekerja sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan agensi yang berkantor di salah satu gedung pencakar langit di area Sudirman. Gedungnya megah, modern, tapi siapa sangka, di balik kemegahannya itu, tersimpan cerita kelam yang sampai sekarang masih jadi buah bibir di antara para karyawan. Kantor Bima ini menempati seluruh lantai ke-12. Awalnya, semua terasa normal. Rekan-rekan kerjanya asyik. Pekerjaannya juga sesuai passion. Tapi, seiring berjalannya waktu, Bima mulai merasakan ada yang aneh. Terutama kalau dia harus lembur sampai larut malam. Agensi periklanan kan emang terkenal dengan jam kerjanya yang gak kenal waktu. Sering banget Bima dan beberapa temannya harus menginap di kantor demi mengejar deadline. Kejadian aneh pertama dialami Bima sekitar 3 bulan setelah dia bekerja di sana. Malam itu, sekitar jam 11 malam, kantor sudah sepi. Hanya tersisa Bima dan satu orang temannya, Rian, yang duduk di kubikel yang berbeda. Tiba-tiba, Bima mendengar suara ketukan keyboard dari salah satu meja kosong di ujung ruangan. Awalnya dia pikir itu cuma perasaannya aja. Mungkin suara dari lantai lain atau gema dari ketikan Rian. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan ritmenya konstan. Kayak ada orang yang lagi ngetik dengan sangat cepat. Bima memberanikan diri melirik ke arah Rian, memberi isyarat dengan matanya. Rian ternyata juga mendengar hal yang sama. Wajahnya pucat. Mereka berdua saling pandang tanpa berani bersuara. Suara ketikan itu tiba-tiba berhenti. Hening sejenak. Lalu, mereka berdua mendengar suara kursi kantor yang berderit siuliala. Ada yang baru saja berdiri dari kursi itu. Padahal, meja itu jelas-jelas kosong. Sejak malam itu, gangguan-gangguan aneh jadi semakin sering terjadi. Kadang, printer di pojok ruangan bisa tiba-tiba menyala sendiri dan mencetak kertas kosong berlembar-lembar. Pernah juga ada yang iseng mengecek history print, dan di situ tertera nama pengguna yang aneh, nama yang nggak pernah ada di daftar karyawan perusahaan. Suara langkah kaki di koridor yang sepi juga jadi langganan, terutama di area pantry dan toilet. Toilet di lantai 12 ini punya cerita sendiri, terutama toilet wanita. Beberapa karyawan perempuan sering banget cerita kalau mereka merasa seperti ada yang mengawasi saat sedang di dalam bilik. Ada yang pernah mendengar suara orang menangis lirih dari bilik sebelah. Padahal, saat dicek, semua bilik kosong. Puncaknya adalah ketika salah seorang karyawati bernama Dita lari keluar dari toilet sambil menangis histeris. Menurut cerita Dita, waktu itu dia lagi membenarkan riasannya di depan cermin wastafel. Lewat pantulan cermin, dia melihat di belakangnya. Di salah satu bilik yang pintunya sedikit terbuka, ada sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih kusam sedang menatapnya. Tatapannya kosong dan tajam. Saking kagetnya, Dita langsung menjatuhkan tas makeup Nia dan lari terberit-berit tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu, nggak ada karyawan perempuan yang berani ke toilet sendirian kalau sudah lewat jam 6 sore. Kembali ke cerita Bima. Salah satu pengalaman paling mengerikan yang dia alami terjadi saat dia harus lembur sendirian. Malam itu deadline bener-bener gila dan cuma Bima yang sanggup bertahan sampai jam 2 pagi. Seluruh lantai 12 sudah gelap. Hanya lampu di area mejanya saja yang menyala. Suasananya benar-benar sepi. Sampai suara pendingin ruangan pun terdengar begitu keras. Saat sedang fokus menatap layar komputernya, Bima mencium wangi bunga melati yang sangat menyengat. Aneh, pikirnya. Dari mana datangnya wangi ini di tengah malam buta di gedung perkantoran? Bima berusaha mengabaikannya.
Berpikir mungkin ini hanya sugesti karena sudah terlalu lelah. Tapi wangi itu bukannya hilang, malah semakin kuat, seolah sumbernya ada di dekatnya. Tiba-tiba, dari ujung matanya, Bima melihat pergerakan. Di koridor gelap yang mengarah ke pintu keluar, dia melihat siluet putih berdiri diam. Jantungnya langsung berdebar kencang. Dia nggak berani menoleh langsung. Dia hanya bisa terpaku menatap layar monitornya. Pura-pura tidak melihat apa-apa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia bisa merasakan kalau sosok itu perlahan bergerak mendekat. Suara langkah kaki yang diseret pelan mulai terdengar. Serak, serak, serak. Suaranya semakin dekat ke arah kubikel Bima. Bima menutup matanya rapat-rapat. Berdoa dalam hati. Dia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti area di belakangnya. Wangi melati itu sekarang terasa begitu menyesakkan hidungnya. Dia merasa ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kursinya. Dia bahkan bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Bima nggak berani bergerak sedikit pun. Dia takut. Kalau dia menoleh, dia akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Dia hanya bisa mematung, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering dengan sangat kencang, memecah keheningan yang mencekam. Saking kagetnya, Bima sampai terlonjak dari kursinya. Saat dia menoleh ke belakang, sudah tidak ada siapa-siapa. Hawa dingin dan wangi melati itu juga lenyap seketika. Telepon di mejanya masih terus berdering. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagang telepon. Tidak ada suara apa-apa di seberang sana, hanya suara statis yang berisik. "Halo? Halo?" ucap Bima. Tapi tidak ada jawaban. Dia lalu melihat layar telepon, dan nomor yang menelepon adalah nomor ekstensi dari meja kosong di ujung ruangan, tempat di mana dia pertama kali mendengar suara ketikan misterius. Setelah kejadian malam itu, Bima memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Dia sudah tidak tahan lagi dengan teror yang terus menghantui lantai ke-12. Menurut cerita dari satpam senior di gedung itu, dulu sebelum gedung itu dibangun, di area tersebut pernah terjadi sebuah kecelakaan kerja yang merenggut nyawa seorang karyawati. Ada juga versi cerita lain yang mengatakan bahwa lantai 12 pernah menjadi saksi bisu kasus bunuh diri seorang wanita yang depresi karena masalah pekerjaan dan asmara. Konon, arwah wanita itulah yang sampai sekarang masih sering menampakkan diri dan mengganggu para karyawan yang lembur hingga larut malam. Sosoknya sering terlihat di area-area sepi, seperti koridor, pantry, dan tentu saja toilet. Dia seolah tidak suka jika ada yang masih berada di wilayahnya saat malam tiba. Banyak karyawan yang akhirnya memilih resign karena tidak kuat dengan gangguan gaib yang terjadi. Perusahaan pun kabarnya sampai beberapa kali memanggil orang pintar untuk membersihkan lantai tersebut. Tapi sepertinya sosok itu masih enggan untuk pergi. Lantai 12 di gedung itu pun akhirnya mendapat julukan lantai berhantu. Ceritanya terus menyebar dari mulut ke mulut, menjadi sebuah legenda urban di kalangan pekerja kantoran di area Sudirman. Entah cerita mana yang benar, yang jelas Bima bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya di lantai itu. Bahkan di siang hari sekalipun. Pengalaman itu benar-benar meninggalkan trauma yang mendalam baginya. Nah, itu dia tadi cerita tentang teror horor di lantai ke-12. Gimana menurut kalian? Percaya atau enggak, kisah-kisah seperti ini memang sering banget terjadi di sekitar kita, terutama di tempat-tempat yang punya sejarah kelam. Mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman serupa saat lembur di kantor? Coba deh, share cerita kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget, pengen baca cerita dari kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan ceritanya. Dan yang paling penting, subscribe channel Kang Syafy dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada dan selamat malam.